Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Baik, kami dari PAI Pagi semester 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah pendidikan agama Islam multikultural. Kami dari kelompok 2 atas nama Muhammad Masmuk dan rekan kami Maryam Yulianti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pendidikan agama Islam multikultural. Dalam hal ini ada 4 poin yang akan kami bahas, yaitu poin yang pertama, makna dan implikasi pendidikan multikultural. Kemudian poin yang kedua, sejarah pendidikan multikultural. Poin yang ketiga, karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Dan poin yang keempat adalah bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Baik, di sini kami akan membahas poin yang pertama, makna dan implikasi pendidikan multikultural. Multikultural berarti beraneka kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan, akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, multi itu terdiri dari hitungan 2 ke atas, sedangkan kultural itu artinya adalah budaya. Jadi kalau digabungkan, multikultural itu artinya beraneka kebudayaan. Seperti halnya di Indonesia. Indonesia itu negara yang kaya akan budaya. Ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, ada budaya Madura. Lah, itu sudah termasuk multikultural, karena lebih dari 2. Kalau cuma 1 itu bukan disebut multikultural, akan tetapi disebut kultur. Contoh, ada kultur pesantren, ada kultur sekolahan. Nah, ini bukan multikultural, tapi kultur. Karena apa? Tidak mencakup dari hitungan 2 ke atas kalau kultur. Kemudian pendidikan multikultural itu merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan, dan individu, kelompok, atau negara. Pengertian ini terdapat adanya pengakuan yang menilai pentingnya aspek keragaman budaya dalam membentuk perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI, makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat, sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi, seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan, yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Maka menurut Parex dalam Sutarno, implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk
mengeksplorasi perspektif dan budaya orang lain. Dengan mengeksplorasi itu akan diperoleh inspirasi sehingga membuat anak menjadi sensitif terhadap pluralitas cara hidup, cara yang berbeda dalam menganalisa pengalaman dan ide, dan cara melihat berbagai temuan sejarah yang ada di seluruh dunia. Pendidikan memang mengajarkan nilai-nilai budayanya sendiri, namun selain itu juga perspektif dan budaya orang lain di wilayah lain di seluruh dunia. Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majmuk. Amerika, Kanada, Australia adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikultural, karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya atau kultur nenek moyang tanah asalnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 3 dan poin 4, yaitu karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia dan bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Poin 3, karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Banyak terjadi berbagai kekerasan antar kelompok secara sporadis seputar persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan bermunculan di negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sporadis artinya penyebaran tanaman atau penyakit. Sedangkan sporadis di sini terjadi penyebaran berbagai kekerasan antar kelompok. Yang kedua, bangsa Indonesia yang dulunya dikenal berbudaya ramah ternyata mulai dikenal sebagai bangsa yang primitif dengan kekuasaan kulturnya. Yang dimaksud dengan kultur yaitu budayanya. Salah satu faktor yang melatar belakangi pertikaian di tanah air adalah merosotnya rasa kebersamaan dan persatuan serta saling pengertian. Seharusnya dengan adanya multikultural atau keanekaragaman budaya, kita lebih menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan serta saling pengertian, baik itu antar kelompok maupun individu yang satu dengan yang lainnya. Poin keempat yaitu bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengadaan bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri, contohnya studi multikultural. Selanjutnya, program persamaan pendidikan bagi perempuan, kelompok etnis, minoritas bahasa, kelompok berpenghasilan rendah, dan orang-orang yang tidak mampu. Di dalam program persamaan ini tidak ada perbedaan, baik itu yang kaya maupun yang miskin, serta tidak membeda-bedakan budaya maupun ras serta suku. Sekian pembahasan dari kami mengenai pendidikan agama Islam multikultural. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.